Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata kuliah Psikologi Komunitas. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat dalam area global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Situmi Hasanah, NIM 1807016040. Selanjutnya, yang pertama adalah mengenai pengertian stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat. Secara terminologi, stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya lapisan dan sosius yang berarti masyarakat. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu-individu dalam masyarakat secara hierarkis. Nah, secara umum, pengertian stratifikasi sosial yaitu pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, atau politik dalam lapisan-lapisan yang berjenjang. Dasar pembeda dalam stratifikasi sosial yaitu perbedaan ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat yang terdapat dalam stratifikasi sosial. Antara lain, yang pertama adalah universal tapi bervariasi menurut Masionis 2008. Ciri ini melekat dalam setiap masyarakat, betapapun sederhananya suatu masyarakat, stratifikasi ini selalu ada. Walaupun bersifat universal, stratifikasi ini memiliki keunikan atau karakteristik yang berbeda-beda, baik dalam segi jenis, jumlah jenjang maupun rentang stratifikasi sosialnya. Contohnya, ada yang didasarkan pada kepemilikan ekonomi dan ada pula yang didasarkan pada kekuasaan. Yang kedua yaitu stratifikasi selalu ada pada waktu apapun dari masa ke masa. Walaupun rentang, jenis, tipe, dan lain sebagainya mengalami perubahan-perubahan. Yang terakhir yaitu stratifikasi sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi. Misalnya, orang tua mewariskan posisi sosialnya kepada anak-anak mereka. Namun ada pengecualian manakala muncul individu-individu yang mengalami perubahan sosial dalam suatu hierarki sosial yang dimaknai sebagai mobilitas sosial. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai sistem proses pembentukan lapisan sosial. Yang pertama, pelapisan sosial itu terjadi karena tingkat umur atau age stratification. Dalam klasifikasi umur, anak mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda untuk masyarakat tertentu. Ada keistimewaan dari anak sulung dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Mereka mendapatkan prioritas dalam pewarisan atau kekuasaan. Yang kedua, sistem yang sengaja dibuat untuk mengejar suatu tujuan bersama. Di samping itu dibeda-bedakan berdasarkan status yang diperoleh. Anggota masyarakat dibeda-bedakan pula berdasarkan status yang diraihnya, sehingga menghasilkan berbagai jenis stratifikasi. Salah satunya yaitu stratifikasi berdasarkan pendidikan, bahwa hak dan kewajiban warga negara sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang diraih. Yang ketiga, stratifikasi pekerjaan. Yang terakhir adalah stratifikasi ekonomi. Selanjutnya yaitu ukuran atau kriteria lapisan sosial. Nah, ada 4. Yang pertama adalah ukuran kekayaan yang meliputi tempat tinggal, besarnya tempat tinggal, kendaraan, dan pakaian. Yang kedua adalah ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan, maka orang itu menempati kedudukan tertinggi. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran ini terlepas dari kekayaan dan kekuasaan, di mana hidupnya masih tradisional atau zaman terdahulu, seperti itu. Nah, yang keempat adalah ukuran ilmu pengetahuan. Biasanya dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur penting dalam pelapisan sosial. Selo Sumarjan 1964, seorang tokoh sosiologi Indonesia, menyatakan bahwa hal yang mewujudkan unsur-unsur dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan dan peranan ini kecuali merupakan unsur-unsur baku dalam sistem berlapis-lapis, juga mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu lapisan masyarakat dalam area global. Era globalisasi atau era yang kita jalani sekarang ini merupakan era di mana teknologi dan informasi menjadi ujung tombak untuk hidup di era sekarang. Kemajuan teknologi yang semakin canggih seiring dengan berjalannya waktu
keadaan di mana manusia dengan mudah untuk mengakses segala sesuatunya dengan lebih cepat atau instan. Nah, perbedaan gaya hidup mampu terlihat dengan sangat jelas, di mana hal ini dapat menjadi simbol identitas diri maupun suatu kelompok. Hal ini dapat dilihat bahwa seseorang yang mampu menggunakan kecanggihan teknologi adalah kalangan masyarakat berstatus sosial tinggi, terutama pada status ekonominya. Di Indonesia sendiri memiliki letak geografis yang berbeda-beda, sehingga mata pencahariannya pun berbeda-beda pula. Di mana letak geografis di sekitar laut, maka mereka akan bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian di daerah pegunungan, maka akan bermata pencaharian berkebun. Kemudian jika di dataran rendah, maka akan bermata pencaharian sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, dan sebagainya. Kemudian jika di daerah dataran tinggi, maka akan bermata pencaharian petani atau pedagang. Maka dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosialnya itu banyak dipengaruhi oleh sektor perekonomian, di mana lapisan sosial di Indonesia terjadi secara menyeluruh, yang berarti setiap tempat pasti terdapat stratifikasi sosial. Berkaitan dengan kehidupan sosial, komunitas merupakan sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara sosial, di antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau antar kelompok, dan terdapat wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk para anggota kelompok yang lain, misalnya yaitu waktu. Pada dasarnya, setiap komunitas terbentuk dengan sendirinya tanpa suatu paksaan karena mereka memiliki tujuan yang sama atau hobi yang sama. Kemudian, mereka juga memiliki tempat tinggal yang sama maupun memiliki ketertarikan yang sama dalam beberapa hal. Secara psikologis, komunitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah seperasaan, di mana unsur yang dimaksud adalah altruisme atau lebih menekankan pada solidaritas dengan orang lain. Yang kedua, sepenanggungan atau sadar akan peranannya dalam kelompok. Yang ketiga, saling memerlukan atau merasa dirinya itu bergantung pada komunitinya, yang meliputi kebutuhan fisik maupun psikologisnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.